Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Wainingsih. Saya dari kelas 11 TMA, nomor absen 28. Pada pelajaran PKK kali ini, saya akan membahas tentang analisis SWOT. Yang pertama, kita akan membahas tentang what is SWOT atau apa sih SWOT itu? SWOT adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal yang ada dalam diri kita, yaitu kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar tubuh kita, yaitu peluang dan ancaman, yang dapat mempengaruhi suatu organisasi, proyek, atau bahkan diri sendiri. Untuk SWOT sendiri terdiri dari 4 huruf, yaitu S, W, O, dan T. S berarti strength atau kekuatan, W artinya weakness atau kelemahan, O yaitu opportunity atau peluang, dan T adalah threats atau ancaman. Selanjutnya saya akan membahas tentang cita-cita saya. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang pengusaha muda yang menciptakan bisnis sendiri dan menampung aspirasi dari banyak kalangan muda, serta menjadi pengusaha yang inovatif, kreatif, dan dapat menciptakan solusi. Motivasi saya adalah ingin berlatih mandiri serta melatih mental dan juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Berikut ini adalah analisis SWOT dari diri saya. Untuk kekuatannya yang pertama, saya memiliki semangat belajar yang tinggi. Saya selalu antusias untuk mempelajari hal-hal yang baru dan hal-hal yang belum bisa dipecahkan. Yang kedua, saya mudah bergaul. Saya bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan baru dan merasa nyaman berinteraksi dengan banyak orang. Yang ketiga, saya gemar membaca dan menulis. Saya suka meluangkan waktu dengan membaca buku atau sekedar menulis cerita singkat tentang hari-hari saya yang telah saya lalui seharian. Selanjutnya, analisis weakness atau kelemahan saya. Yang pertama, saya sering merasa tidak percaya diri. Saya kadang-kadang selalu ragu untuk mengambil inisiatif karena khawatir akan membuat suatu kesalahan. Yang selanjutnya, saya sering merasa malas. Terkadang saya sering menunda pekerjaan karena kurangnya kesadaran saya. Yang ketiga, saya tidak lancar dalam berbahasa Inggris. Saya menyadari bahwa bahasa Inggris merupakan modal yang sangat penting untuk saya mencari pekerjaan. Untuk opportunity atau peluang yang mungkin bisa saya dapatkan adalah yang pertama, banyaknya bimbingan dari sekolah seperti mengadakan ekstra kejuruan atau ekstra praktek yang diadakan di sekolah. Yang kedua, fasilitas di sekolah yang lengkap dan banyak sumber-sumber pengetahuan yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, sekolah membantu lulusan yang ingin bekerja. Sekolah banyak menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan-perusahaan di Indonesia sehingga membantu para siswa-siswanya untuk mendapat pekerjaan yang mereka inginkan. Akan tetapi untuk mendapatkan semua yang saya inginkan tersebut, saya harus menghadapi ancaman-ancaman seperti persaingan dengan teman-teman dan orang lain yang pastinya tidak mudah. Dan yang kedua, tidak mendapatkan izin dari orang tua untuk pergi jauh atau pergi ke luar negeri maupun ke luar kota. Dan yang ketiga adalah biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya, strategi yang akan saya lakukan adalah yang pertama, SO atau Strength Opportunity. Saya akan memanfaatkan semangat belajar saya dan gemar membaca untuk meraih beasiswa, menggunakan kemampuan bergaul untuk mengikuti komunitas penunjang peluang. Strategi selanjutnya adalah WO atau Weakness Opportunities. Saya akan memanfaatkan AI untuk belajar bahasa Inggris agar lebih mudah, melawan rasa malas dan tidak percaya diri dengan ikut kegiatan sosial, dan membuat jadwal harian yang terstruktur. Strategi selanjutnya, ST atau Strength Traits. Dengan semangat belajar akan membantu dalam persaingan yang ketat. Gemar membaca bisa menjadi opsi mandiri yang sesuai dengan biaya yang dimiliki. Dan WT atau Weakness Trait, yaitu membuat jadwal harian,
Tidak langsung kecil hati melihat orang lain memanfaatkan teknologi seperti AI untuk belajar ilmu dan bahasa. Berikut adalah rencana aksi konkret yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah mengatasi kelemahan berbahasa Inggris. Waktu pelaksanaan, setiap malam belajar sekitar 1 jam dari pukul 19.30 sampai 20 WIB. Sumber daya yang saya butuhkan, handphone dan kamus. Target yang ingin saya capai, mampu menguasai kosakata dasar bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Rencana yang kedua yaitu menghilangkan rasa tidak percaya diri. Waktu pelaksanaan, yaitu saat ada acara di sekolah atau saat ada acara Karang Taruna, saya akan ikut serta. Sumber daya yang saya butuhkan, penonton dan juga audien. Target yang ingin saya capai, berani berbicara atau public speaking menjadi lebih baik di depan banyak orang. Target yang ketiga yaitu mempertahankan prestasi yang telah saya capai. Waktu pelaksanaannya selama 1 tahun berada di kelas 11. Sumber daya yang saya butuhkan adalah buku, nilai, dan juga pengetahuan. Target yang ingin saya capai adalah berhasil naik kelas dengan nilai yang memuaskan dan meraih prestasi yang saya inginkan. Refleksi diri. Kelemahan yang saya miliki dapat saya atasi menggunakan kekuatan yang saya miliki. Analisis SWOT ini membantu saya menentukan langkah konkret yang harus dilakukan, memaksimalkan kekuatan, memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengantisipasi ancaman untuk mendukung tercapainya cita-cita. Terdapat peribahasa, satu bata miring tidak akan menghilangkan keindahan serta meruntuhkan seluruh bangunannya. Jangan sampai kita hanya fokus pada satu kekurangan kita tanpa melihat banyaknya kelebihan dan potensi yang ada pada diri kita. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.